Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu dan bapak-bapak. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan salah satu tugas saya sebagai calon guru tunggal, yaitu membuat sebuah aksi nyata. Dan aksi nyatanya melakukan penyebaran pemahaman budaya positif. Kalau zaman dulu saya diseminasi, kalau kita biasa mengenal ya mungkin sosialisasi. Nah, zaman sekarang namanya penyebaran pemahaman. Jadi setelah saya paham mengenai modul 1 PT 4 ini mengenai budaya positif, tugas berikutnya adalah saya menyebarkan ke Bapak Ibu di lingkungan kami mengajar. Berikutnya adalah kita bersiap untuk belajar bersama mengenai budaya positif. Kita akan latihan mindfulness. Jadi mindfulness ini kita mengosongkan kembali setelah satu hari kita melaksanakan aktivitas yang luar biasa. Dan saatnya ini kita melakukan mindfulness. Ini nanti bisa diterapkan di kelas. Artinya kita refleksi pada diri kita sendiri agar berdamai dengan diri kita sendiri, agar berterima kasih kepada tubuh kita. Mari Bapak Ibu kita latihan mindfulness. Hentikan sejenak apa yang Anda lakukan, lalu ambil posisi duduk senyaman mungkin. Duduk dengan posisi tegak, tidak membungkuk, namun tetap rileks. Rilekskan kedua bahu kiri dan kanan. Letakkan kedua telapak tangan di paha. Lemaskan jari-jari tangan. Rasakan tubuh bertumpu pada kursi. Istirahatkanlah. Rasakan tempat kaki berpijak. Rasakan tempat duduk Anda. Silahkan pejamkan mata. Rilekskan kedua kelopak mata. Tarik nafas dalam. Lepaskan. Sadari nafas masuk. Sadari nafas keluar. Rasakan udara segar yang masuk melalui lubang hidung. Rasakan udara hangat yang keluar dari lubang hidung. Lakukan sebanyak 2 kali. Nafas masuk, nafas keluar. Amati apa yang Anda rasakan pada tubuh Anda. Apakah ada tubuh yang merasa kaku? Rilekskan tubuh, mulai dari otot-otot wajah, leher, punggung, bahu kiri, bahu kanan, lengan, pergelangan tangan, dan ke-10 jari tangan. Rasakan darah mengalir sampai ke ujung-ujung jari. Rilekskan otot perut, kedua belah paha, lutut, dan betis hingga ke seluruh jari kaki Anda. Gerakan jari kaki Anda. Apa yang Anda pikirkan saat ini? Jika pikiran Anda masih mengembara, kembalikan pikiran Anda
nafas yang terasa lebih pelan, lebih dalam. Amati tubuh yang terasa lebih rileks. Amati pikiran yang lebih fokus. Amati tindakan-tindakan yang lebih tepat untuk Anda saat ini. Senyum lebih lebar, lebih jernih. Buka mata pelan-pelan. Latihan mindfulness selesai Bapak Ibu. Nah, kegiatan ini Bapak Ibu bisa kita terapkan di setiap pembelajaran. Mungkin ini saya sudah hampir berapa tahun? 4 tahun atau 5 tahun menerapkan ini. Jadi walaupun tidak secara ini, tapi saya berusaha untuk berterima kasih kepada tubuh saya yang sudah 1 hari menopang saya, mendukung saya untuk melakukan kegiatan 1 hari full. Jadi tubuh akan lebih rileks untuk siap ke berikutnya. Secara tidak langsung mungkin panjenengan semua juga sudah menerapkan ini, mungkin secara tidak struktur kayak ini, tapi mungkin menghela nafas, mungkin saking apanya ya Allah. Oke, betul. Dan secara logika, secara ilmu biologis, katanya dengan latihan tarik nafas, buang nafas, itu sebetulnya kita sedang memberikan banyak oksigen ke otak kita. Kalau oksigennya banyak, aliran darahnya lancar, otomatis kita bisa berpikir lancar. Nah, oke Bapak Ibu, selanjutnya kita sebelum melanjutkan kegiatan pada hari ini, pada siang yang cukup cerah ini, kita menyepakati dulu kesepakatan belajar kita kali ini. Nah, saya di sana menampilkan ada 4 contoh kesepakatan belajar. Kalau nanti disetujui ya nanti kita pakai, kalau tidak disetujui ya nanti kita rawat. Yang pertama, menerima telepon di luar ruangan. Menerima telepon di luar ruangan. Disepakati? Ya. Sepakati? Ya. Oke, lanjut. Jadi kesepakatan yang kedua, fokus dan memperhatikan. Sepakat? Sepakat. Terus yang berikutnya, aktif dalam diskusi. Sepakat? Ya. Terus ada lagi, boleh ngemil? Boleh. Boleh. Kalau ngemil itu tidak terima. Terus selanjutnya ada yang mau ditambahkan? Boleh nyantuk apa enggak? Nanti bertabrakan dengan kesepakatan kelas, fokus dan memperhatikan. Boleh Pak. Kalau ngantuk tapi nanti fokus tidak apa-apa. Kalau memilih itu biasanya ada pemilihannya. Fokusnya kurang. Nah, kalau memilih boleh ngemil, disepakati atau tidak? Kalau Pak Soeb kurang setuju. Orang sepakat. Nah, kurang sepakat. Yang lain apa? Minum. Nah, minum. Boleh ngemil nanti ditambahkan, boleh minum. Nah, karena belum minum nggak dipaksa Pak, minum lagi. Apalagi Bapak Ibu yang mau ditambahkan? Oh, izin ke toilet. Boleh izin. Boleh izin. Terus ada yang tambah lagi? Cukup? Sambil berjalan nanti ya? Iya. Oke. Kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kesepakatan belajar yang kita sepakati bersama dan kita pindahkan bersama. Nah, di kesempatan kali ini saya akan menyampaikan ada kurang lebih 7 pokok bahasan. 1 pokok bahasan nanti durasinya setengah jam. Jadi setengah kali 7 ya. Wow. kita ambil intinya aja deh Pak. Nanti kalau ada yang perlu diperjalan, nanti kita perjalan di pokok bahasan
tersebut ya. Nanti ada pertama ada perubahan paradigma belajar, ada disiplin positif, ada motivasi perilaku manusia, ada kebutuhan dasar manusia, ada posisi kontrol restitusi, ada keyakinan kelas, dan ada segitiga restitusi. Ada 7. Nanti saya akan mencoba menularkan pemahaman saya. Apabila nanti saya menyampaikan ada yang kurang pas, bisa diinterupsi saja. Kita ke pokok bahasan yang pertama, yaitu perubahan paradigma. Perubahan paradigma ini merubah mindset kita. Dicontohkan di teks, Anda adalah A. Tugas Anda adalah menghafalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepala tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Satu tangan Anda. Tugas Anda yang pertamanya mengepalkan tangan karena di dalam tangan itu ada sesuatu yang berharga. Terus kemudian rekan Anda B adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, boleh menghardik, boleh mengintimidasi, boleh memarahi, boleh menggoda, boleh mengelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan. Kira-kira apakah Anda akan membukanya? Tergantung dari permintaan. Oke, Pak Syed. Si A. Bagaimana Pak Syed? Kalau dalam rangka menyuruh untuk membuka, itu kalau rayuannya itu mau. Oke, tergantung tawaran apa yang disampaikan B. Iya. Oke, berarti karena tawaran tergantung B menawarkan apa, dengan boleh membuka apa tidak, tergantung. Padahal itu sesuatu yang sangat berharga bagi Anda. Dan si B itu tugasnya sekuat tenaga harus bisa bagaimana caranya membuka kamarnya Pak Syed. Tergantung tawarannya. Ya, tergantung dari yang A itu tadi merayunya itu berhasil atau tidak. Kalau berhasil merayu ya. Berarti misalkan Pak Syed menjadi A, Pak Devi menjadi B, tergantung rayuannya Mbak Devi. Oke, mau kalau tidak mantap, bujukannya itu tergantung tawarannya. Kalau tadi Bu Suci gimana Bu Suci? Kalau saya mungkin yang lain kan berharga buat saya. Ya, betul. Pokoknya apapun terjadi ya saya kepalkan kan berharga, melihatnya atau gimana. Iya. Keyakinan ini ya saya tidak melepaskan kalau keyakinan ini. Apapun tawarannya jangan dilepaskan. Oke. Sip. Nanti di sini ada dua pendapat, yang satu oke akan saya buka, tapi tergantung tawarannya apa dong. Kira-kira untuk saya bagaimana? Kalau yang Bu Suci, kalau tidak ikut santri enggak, enggak. Oke. Lanjut. Jajar sih gegem roti. Baru bau Tapi kemana segera itu. Oke, yang pertama, apakah Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Tergantung tawarannya tadi. Terus yang kedua, apakah Anda atau B menutup kepalan tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda atau B tetap menutup tadi? Suci. Berarti pertanyaan kedua. Nomor 3, dalam kegiatan ini sungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? B. Yang berkuasa untuk membuka, A atau B? A. B. Yang B. A. A. Oke. Yang B. Mengapa yang A? A yang mengepalkan. Berarti yang punya kuasa siapa? A. Oke. Berarti
Saya rayu karuan. Nah, di sini disampaikan berarti sesuai dengan Dr. William Glasser choice theory. Nah, ini kita meluruskan dalam rangka meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol yang selama ini dikira kita akan mengira kita bisa mengontrol orang lain. Misalnya kita sebagai guru bisa mengontrol siswa harus berbuat A, B, C, itu ada di tangan saya sebagai guru. Padahal tidak. Tadi ini sudah membuka sendiri kan. Yang kuasa untuk membuka tangan itu ya A. Mau dirayu, mau diraba, sing kosong. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid itu hanya ilusi. Terus yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermakna. Oke, kita bahas yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Betul? Ya, benar. Misalnya mengerjakan PR, dia memilih mau didorong seperti apa? Kalau pada saat itu mau. Atau pada saat anak tantrum misalnya, anak nangis jadi-jadinya, ya seperti itu kita tidak bisa mengontrol dia. Karena yang bisa mengontrol dia adalah dirinya sendiri. Oke, sepakat nih berarti kita sudah mulai kembali ke jalur yang benar. Mungkin saya sebelum dapat ini juga mengira seperti itu, saya bisa mengontrol, tapi kontrol itu masih di permukaan. Misalnya Mas Rofi, ada saya di sini sebagai gurunya, Mas Rofi antang. Ketika saya tidak ada, itu berarti bukan mengontrol sebetulnya. Berarti Mas Rofi kepatuhannya karena sesuatu itu. Awalannya apa? Bonek yang orang anteng. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermakna. Ini hanya ilusi. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Orang mendengar kita tidak boleh, kita disarankan tidak mengucapkan kata jangan, tidak mengucapkan kata tidak. Jadi anak-anak itu nanti akan tergantung. Misalnya aku boleh nggak sih apa? Nanti ini ketergantungan. Tidak muncul dari dalam hati. Yang ketiga adalah ilusi guru mengontrol bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter murid. Tidak ya? Tadi sepertinya membuat siswa merasa atau murid merasa bersalah itu bisa menguatkan murid. Itu hanya ilusi. Atau mengkritik. Malah dengan membuat siswa merasa bersalah itu akan menurunkan tingkat kepercayaan dirinya, malah akan menjadi minder. Terus yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini sering terjadi. Bahkan di beberapa tahun yang lalu, atau mungkin kita masih mengalami, masih ada kata-kata yang cilik ngerti apa? Terus itu dari mana? Itu sebetulnya hanya alasan. Misalnya saya dulu waktu kecil itu sering sekali usil. Misalnya tidak boleh. Kenapa sih nggak boleh duduk di pintu? Kan orang dulu orang itu, wes ramu. Kalau menanyakan alasan bocah akan takon gitu. Terus dari orang itu. Tapi saya selalu tanya, dan alhamdulillah biungnya itu sabar. Ya nanti kalau ada orang lewat kamu tendang. Jadi juga sih alasan-alasan logis. Nah, misalnya kenapa sih maghrib itu nggak boleh keluar? Terus di polo. Nah gitu kan. Kemana saya langsung perawan-perawan. Alasan logisnya
biasanya proto kuwi yang yang untuk kurangnya pas pada saat kalau pada malam hari penerangannya kurang, terus lebih kan tidak aman. Nah itu ya laki-laki itu tidak aman. Nah, jadi memang saatnya untuk belajar. Ada penelitian jam 4 sore sampai jam 6 itu bumi berputarnya lagi kencang-kencangnya, pernah dengar? belum. Itu penelitian. Kenapa kita tidak boleh tidur sore atau pada saat pagi kita tidak boleh tidur? Itu alasannya itu karena kita membuktikan sendiri, misalnya tidur kayak jam 4 pagi, jam 5:30, ini rasanya satu hari kacau balau. Betul? Ya, pernah. Nah, pernah cari tahu alasannya kenapa? Belum pernah. Nah ini sedikit. Karena bumi itu berputarnya lagi kencangnya, jadi gelombang kita tidak sinkron. Artinya kita kalau kita manut aja lah, misalnya ajaran agama Islam itu luar biasa kalau kita telaah sampai dalam. Makanya ajaran agama yang ada di kitab itu bukan tidak masuk akal, tapi kita belum sampai sana. Misalnya masalah tidak boleh tidur jam 4 itu kan katanya bersumber oleh turunan gitu kan. Kalau turu ya wis satu hari kacau balau. Ada teori lagi, setiap bangun itu seakan senyum bahwa orang gila atau apa. Kalau tidur tersenyum, insya Allah dalam satu hari ke depan, padahal berapa menit dalam menjalani waktu stimulus respon. Nah, yang terakhir mode berpikir menang atau kalah, yang stimulus respon. Terus yang teori kontrol, model berpikirnya menang-menang, tidak itu yang berbuat kesalahan atau yang terlibat kesalahan, modelnya menang-menang, win-win solution. Tidak biasanya menang kalah, yang melakukan kesalahan ya nanti dapat hukuman, yang jadi korban nanti dapat reward. Disiplin positif. Bagaimana kita berperilaku? Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau ada dorongan yang lain? Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Yang ketiga, terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Nah, tiga hal ini seringkali menjadi dasar kita melakukan sesuatu, dan itu tidak salah. Nah, berikutnya tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Artinya mereka melakukan datang tepat waktu, mengerjakan PR itu bukan karena untuk mendapatkan nilai, bukan karena mendapatkan hadiah, bukan karena takut dihukum, bukan karena tapi dorongan murni dari dirinya sendiri, saya ingin melakukan. Nah, itu yang dimaksud disiplin positif. Artinya perilaku positif itu timbul karena dari dalam diri, dari hati nuraninya. Makna kata disiplin. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda? Apa yang terlintas di pikiran Anda? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan kata tertib, betul ya? Beratur, patuh, manut, itu disiplin. Nah, padahal belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Hukuman itu yang terakhir. Jika ada anak yang berperilaku tidak seharusnya, yang pertama adalah kita lakukan namanya nanti segitiga peringatan. Nanti setelah peringatan terlalu kita lakukan segitiga restitusi. Segitiga restitusi tindakan
lanjut, nanti kita lakukan sanksi atau hukuman. Jadi segitiga restitusi tidak harus dilakukan setiap kali ada masalah, karena kita menangani banyak. Nah, tidak mungkin satu persatu. Misalnya anak ini tidak mengerjakan PR, ditanya, dilakukan treatment segitiga restitusi. Kalau waktunya cukup sih silakan, tapi kelihatannya ya tidak cukup gitu. Boleh untuk beberapa kasus-kasus berat. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, tokoh pendidikan nasional kita yang pada akhir-akhir ini sedang digaungkan kembali, padahal Ki Hajar Dewantara itu sudah ada sejak dulu. Merdeka Belajar itu sekarang sedang up lagi, padahal sudah ada dari dulu. Jadi kurikulum Merdeka itu sebetulnya sudah ada dari dulu. Misalnya cara belajar siswa aktif CBSA itu. Jadi sudah ada kurikulum CBSA. Cara belajar siswa aktif itu. Siswa aktif berarti yang aktif siswa sudah dari dulu kan. Terus ada lagi kurikulum KTSP, kurikulum tingkat satuan pembelajaran. Kurikulumnya apa sebetulnya? Ya kurikulum dari sekolahan itu sendiri. Yang ada di buku modul di buku itu kan hanya contoh. Kita boleh mengembangkan. Kita sekarang kurikulum Merdeka. Di sana keterangannya adalah dalam rangka pemulihan. Kurikulum Merdeka itu dalam rangka kita memulihkan karena COVID 20 Maret kalau tidak salah, 20 sampai 21 ini kita COVID, kita off sampai hampir 2 tahun. Tapi menurut penelitian itu kita kehilangannya gapnya 10 tahun. Gapnya 10 tahun. Nah, Ki Hajar Dewantara mengartikan kata merdeka, yaitu mardika itu jargonnya norang melepasi pangkat mingguga kuat kuasa aman diri priangga. Kalau dalam bahasa Indonesia tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah sendiri. Artinya saya bebas, saya tidak diperintah melakukan sesuatu bukan karena orang lain, tapi karena iya, betul. Misalnya kita datang tepat waktu, kan datang dari dorongan sendiri bukan karena misalnya takut A, B, C, D. Dengan kata lain, seorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan yang universal. Oke, kita lanjut ke kebajikan universal. Kebajikan universal itu di sini saya menampilkan ada 1, 2, 3, 4, ada 4 badan atau apa ya, institusi. Mulai dari profil pelajar Pancasila, ada dari IPU Primary Years Program atau PIP, ada 9 pilar karakter Indonesian Heritage Foundation atau IHF, dan yang terakhir the 7 Essential Virtues Building Moral Intelligence dari Michel Foucault. Kurang lebih isinya sama. Kebijakan kebajikan universal adalah nilai-nilai kebajikan yang disepakati secara universal. Artinya Ethiopia mau itu di Indonesia mau di Amerika dikatakan baik jika beriman, jika toleransi, jika adil. Kira-kira di semua negara sikap adil itu kan kebajikan ya, mau di Indonesia mau di mana sama. Nah itu yang disebut kebajikan universal, artinya disepakati di seluruh dan tanpa harus disepakati. Saya juga agak ingin agak bingung. Kita bahasanya beda-beda nih. Tapi kenapa kalau tertawa nangis itu waduh, aku ngadap gitu.
tetap menarik dari giginya, menunjukkan giginya dari keluarga dari badan ini. Tetap kok sama? Apakah ada perintah misalnya? Padahal bahasanya beda kan, kalau menangis ya bodoh. Nilai kebajikan universal clear ya? Mungkin ya paham ya. Kita ke motivasi perilaku ada 3. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hanya mengangkat gasing menolak hukum. Atau untuk menghindari saya mengerjakan PR biar tidak dimarahi agar nyaman atau menghindari buruk. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan. Yang mengangkat gasing di kayak ribut di kayak hadiah. Yang mengerjakan PR misalnya biar dapat bintang. Di dulu di TK itu ada bintang gitu, di PAUD. Terus yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah ini yang ketiga ini yang perlu kita tanamkan. Jadi mereka berperilaku dari dalam diri. Nah, bagaimana caranya kita menanamkan ke anak biar anak itu melakukan sesuatu benar-benar karena dirinya sendiri, bukan karena diiming-imingi atau karena dipaksa. Hukuman dan penghargaan. Nah, di sini ada yang menarik banget. Ternyata hadiah itu sebagai hukuman. Iya. Penghargaan, hukuman dan penghargaan. Jadi sesuatu yang menarik mungkin baru kita sadari bahwa hadiah ranking itu adalah sebagai hukuman. Ada yang tahu kan? Ayo sholat untuk kakek di itu ini misalnya di kelas ranking 1 ada ranking 2, terus nanti yang mengucapkan dapat permen atau dapat, itu adalah sebuah hukuman bagi siapa? Bagi yang tidak dapat. Balik. Tidak dapat hadiah. Bagaimana rasanya misalnya Mbak Devi sudah berusaha sedemikian rupa ternyata ranking 2. Bagaimana terhukumnya Mbak Devi? Akhirnya aku masih lama nih. Aku tulisan A B C D tetap baik, gitu kan? Misalnya anak-anak sudah berusaha, kadang kita kan lupa misalnya yang apa dapat stempel bintang misalnya. Nah kebetulan ada satu anak yang mungkin sudah berusaha maksimal, tapi menurut kita dia masih minimal, akhirnya tidak dapat stempel. Bagaimana dia merasa gagal, terus akhirnya ya kalau dia punya semangat untuk bangkit, aku besok dan misalnya kayak kasus di tempat kita amal, dia kan sebetulnya terhukum ketika teman-temannya dapat aplaus, ketika teman-temannya dapat apresiasi dengan pencapaiannya. Dia mendukung aku kok bisa seperti itu. Misalnya di forum ini, misalnya Mas Tri tak sebut, kemudian Mbak Tika nggak saya sebut. Padahal dalam hati kecilnya Mbak Tika, aku mau ngomong juga Pak Jendral. Salah satu hukuman juga. Ya. Nah makanya kalau kita harus adil seadil-adilnya. Mengapa ranking akhirnya tidak diadakan? Karena ranking adalah salah satu hukuman. Iya. Karena walaupun orang tua kita masih banyak yang tanya, anak ranking minusnya. Tapi dalam kelas itu yang pertama dapat hadiah itu gimana itu? Nah itu hadiah adalah sebetulnya sebagai hukuman. Nah, bagaimana cara kita mengelola biar kira-kira itu yang dapat hadiah semua. Misalnya, karena kamu 2, karena kamu biasa 1. Gitu kan? Artinya ada penghargaan. Karena kadang kita sudah berusaha maksimal tapi masih dihitung minimal.
nyong mampu cuma levelnya tekan 5 Pak, nyong maksimal menit tapi baru sampai nomor 5. Ada yang biasa-biasa Pak tapi bisa level 8 misalnya. Nah, kita menilainya bukan akhir tapi prosesnya. Dan ini sudah diterapkan di agama Islam. Bukan karena sedekah 5 juta atau 10 juta, tapi bagaimana proses dia mengeluarkan sedekahnya. Penilaian berbasis proses itu di Islam sudah keren di Islam, luar biasa. Berikutnya, hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ini ada 3. Hukuman itu berarti yang terendah. Terus ada konsekuensi di atasnya, terus ada yang ketiga restitusi. Itu yang lebih tinggi. Jadi mentoknya hukuman. Ya, kalau ada anak yang melakukan perilaku buruk, itu ada 3. Ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, yang paling tinggi itu restitusi. Nah, kita sebagai guru wajib ngerti restitusi. Sementara ini kan baru hukuman nih. Beda hukuman, konsekuensi, restitusi, sampun clear? Secara artian restitusi itu kalau sejenis denda kok. Restitusi. Dalam tarif bahasa ini mendamaikan. Misalnya ada istri, ya, sebut saja Rofi. Oke, kita nanti boleh ini nanti angkat, nggak apa-apa nih. Kita belajar bersama karena ini memang 3 ini harus kita kuasai sebagai guru. Hukuman, kan hukuman sudah hafal ya. Hukuman itu kan tidak sesuai dengan pelanggarannya, tetap dilakukan. Misalnya tata tertib, kita kan sekolah punya tata tertib ya. Yang melanggar berarti kena hukum. Lalu lebih tinggi lagi hukumannya atau sanksinya. Nah, kita sebut sanksi aja. Sanksinya berupa hukuman, sanksinya berupa konsekuensi. Gitu nih. Oke, lanjut. Yang hukuman itu kadang tidak sesuai dengan pelanggarannya. Misalnya anak terlambat berangkat, komplain. Itu hukuman apa konsekuensi? Tapi bisa konsekuensi ketika di mata pelajaran olahraga. Oke. Yang lain kan tetap lari. Yang lain larinya 10 kali karena dia terlambat jadi 15 kali ya nak. Karena bermanfaat. Konsekuensi walaupun tidak ada hubungannya. Tapi harus linear, seharusnya harus linear dengan pelanggarannya. Misalnya tidak mengerjakan atau datang terlambat, konsekuensinya besok terlambatnya berapa menit? 10 menit, besok berangkat harus lebih pagi 10 menit atau nanti pulang berarti ditambah. Itu namanya konsekuensi. Oke? Misalnya sekarang anak membuang sampah sembarangan, konsekuensinya apa? Nyapu. Oke, betul. Kalau menurut saya lebih sesuai dengan posisi. Artinya mengambil sampah tersebut dan on the track. Berarti hukuman oke deh, konsekuensi sudah dong. Sekarang kita ke restitusi. Siap? Ya. Ini tertinggi. Restitusi boleh dilakukan semuanya, boleh ada kalanya. Artinya untuk pelanggaran-pelanggaran yang berat. Nah, mungkin bocah kok. Nah, misalnya ada anak yang terlambat. Apa kasusnya apa? Kalau kita analisis bersama, mari kita mengarang-arang restitusi.
dilebarkan. Pelanggarannya apa kira-kira? Saya satu aja lah pelanggarannya apa? Pelanggaran banyak nih. Anak salah satu melanggar peristiwa tersebut. Tidak mengerjakan PR. Oke, kita lakukan restitusi. Ini skip aja deh, kita langsung praktek mawon nih. Nah, ini kan tadi dihukum oleh penghargaan. Pengaruhnya jangka pendek. Kalau tidak ada penghargaan, tadi kita kembali lagi ke ini. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Nah, kalau ada penghargaan nanti cuma sebentar kok. Ketika tidak ada penghargaan, nah kebiasaan baik itu hilang. Terus penghargaan tidak efektif karena nih suatu penghargaan ada suatu benda atau peristiwa yang dibuat dengan persyaratan hanya jika Anda melakukan ini maka Anda mendapatkan ini, jika yang lain berarti tidak mendapatkan ini untuk hal-hal baik yang lain. Terus penghargaan merusak hubungan. Nah itu tadi yang saya sampaikan, merasa iri. Nah akhirnya ada yang sampai bohong-bohong biar dapat ribet. Artinya tidak muncul dari hati. Tapi jangan nanti muncul dari hati akhirnya jadi cinta buta. Konflik itu mau mas? Makanya nanti jadi membayar cinta buta kan sing isi. Oke. Kita ke restitusi 5 posisi kontrol, kita menyamakan persepsi kembali. Jadi ada 5 posisi kontrol. Ini diteliti oleh siapa ya? Ada peneliti gitu ya, yang meneliti bahwa sikap seorang leader atau direktur atau manajer atau dalam kita itu berarti sebagai guru lah ya. Bagi guru itu ada 5. Ada guru yang sukanya menghukum, ada yang suka membuat orang bersalah, ada guru yang menganggap teman, ada yang guru sebagai pemantau, dan ada guru yang sebagai manajer. Nah, tingkatan tertinggi adalah sebagai manajer. Walaupun tidak selamanya, kita kadang-kadang kan juga menjadi guru. Tapi yang paling baik adalah menjadi manajer. Karena di manajer itu kita lihat di tabel dampak pada muridnya. Yang terakhir mengevaluasi diri, bagaimana memperbaiki diri. Paling terus. Kalau sebagai pemantau harus dikai sanksi atau dikai hadiah. Endingnya pemantau. Kalau di teman biasanya anak tidak menghargai kita ya, karena terlalu dekat ya. Nah, saya juga tak kira saya menjadi teman murid itu baik, ternyata salah. Nanti karena sudah terbiasa anak-anak itu menjadi ya kalau macam itu orang juga. Nah, salah. Ternyata kurang tepat. Ada malahnya mungkin kita sebagai teman, tapi yang paling bagus adalah sebagai manajer, dulu sebagai manajer. Biasanya yang dilakukan dulu adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Terus yang dikatakan biasanya apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Terus menguatkan. Terus murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif. Artinya dia juga punya orang gitu kan, mesti tunjuk. Oke, 5 posisi kontrol clear ya. Lanjut. Kita kelas ketiga restitusi. Segi restitusi ada 3, ada validasi kesalahan, menanyakan keyakinan, dan menstabilkan identitas. Ini langkahnya boleh kali-kali, boleh validasi dulu, boleh menanyakan dulu, boleh menstabilkan dulu. Nah ini kita fokus ke sini ya, karena kita harus menguasai. Oke, dari pengertiannya dulu. Proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Artinya jika ada anak yang berbuat melanggar, itu kembali ke kelasnya itu dengan pribadi yang kuat, tidak malah
misalnya baru undang ke kantor, kembali ke kelas itu rasanya sudah down dulu. Dan kita biasanya sebagai guru malah senang rasain dari biasanya kita seperti itu. Saya dengan oke, kita lanjut. Langkah-langkahnya, nah, misalnya tadi ada anak yang tidak mengerjakan PR ya, kita tidak mengerjakan tugas terus menerus. Yang pertama, kita lakukan treatment. Kita mungkin menanya kepada anak dibuatkan dulu. Orang bisa naik PR ini manusiawi, kesalahan ini manusiawi. Setiap orang pernah melakukan kesalahan, nggak apa-apa. Tapi ngadem-ngademi dulu. Dia kan wis ngerti salah orang aja, tapi harus diam. Waduh, kita adem-ademi dulu. Atau ada anak segelut misalnya, belum sampai, kita stabilkan dulu. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang salah, siapa yang benar. Bapak lebih suka, lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Ya, anak-anak diajak kosak berbuat salah itu tidak apa-apa, itu bagian dari proses kita untuk menjadi untuk tumbuh. Bapak Ibu di sini pernah tidak melakukan kesalahan? Ya, pertanyaan saya agak ini. Bu Susu tadi menjawab tidak, Pak, berarti tidak pernah berbuat salah. Kita mau nabi kita yang manusia super, nah manusia Superman aja, nabi seorang manusia yang luar biasa pernah salah. Yang salah ya bagi kita lah salah kan bagi, apalagi kita ya. 50-50 Gus, alhamdulillah ya, salah bener. Nah, bagaimana kita salah dulu kan baru benar. Nah, anak-anak juga diadem-ademi kan sini. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Itu adalah proses dari dulu. Oke, identitasnya distabilkan. Lanjut. Ini langkahnya boleh bolak-balik ya, tapi kita dari sini. Anak distabilkan identitasnya. Kemudian apa? Divalidasi. Kenapa kamu tidak mengerjakan PR? Kenapa kamu gelut? Atau kenapa kamu mencuri? Kenapa kamu datang terlambat? Ditanya alasannya apa? Kita kan sudah ngerti ada anak yang suka-suka mencari alasan, ada yang memang betul itu alasan yang timbul dari dia melakukan hal tersebut. Menanyakan, memvalidasi tabayun dari Bu Suci kayak gini. Nanti sampai nanti saya masih kayak gini. Itu bahasa isyarat yang mandi. Kayak gini, Bu Suci menyinkronkan diri. Terus kemudian, ya betul Bu Suci nggak apa-apa. Malah saya nanti menyampaikan ke teman-teman yang lain validasi, menanyakan keyakinan, langkah yang terakhir. Jadi segitiga eksekusi bisa dilakukan jika kita sudah punya keyakinan kelas atau keyakinan atau kesepakatan. Dan ditanyakan, kamu mencuri itu berarti keyakinan apa yang kita langgar? Keyakinan apa yang kamu langgar? Kamu tidak mengerjakan PR itu, ada nggak yang dilanggar dari keyakinan atau dari kesepakatan itu? Oh ada. Oh ada, berarti baru tindakan. Nah, 3 langkah ini yang patut kita lakukan kepada anak ya. Jadi anak itu kembali, misalnya belum distabilkan dulu. Kenapa kamu dulu? Alasannya dulu. Yang pertama distabilkan dulu. Gak apa-apa dulu, gak apa-apa melakukan kesalahan. Itu bagian dari proses kamu mengenal temanmu misalnya. Terus
ditanya kenapa kamu gelut, tanya alasan. Terus ditanya lagi, kamu gelut itu melanggar keyakinan kelas kita apa? Terus nanti baru tindakan. Nah, keyakinan kelas ada yang seperti ini. Kembalikan barang ke tempatnya. Tadi nilai kebajikan universal sudah ya? Sudah dicatat belum? Ya. Itu biasanya kelihatan kita nih. Maksudnya nama kantor. Boleh, kalau saya nggak sudah mencatat. Tapi mencatat adalah salah satu metode mengingat yang paling kaya. Dengan mencatat. Oke, peraturan. Kita kan punya peraturan, tata tertib peraturan ini. Nah, ini kita menuju keyakinan. Kembalikan barang ke tempatnya. Nilai kebajikan yang dituju ketertiban. Saya contohkan ketertiban. Ada protes? Kembalikan barang ke tempatnya. Nilai kebajikannya tertib. Sepakat? Sin kedua sekarang. Bagaimana? Dilarang mengganggu orang lain. Tujuannya apa? Nilai kebajikan yang dituju. Yang mana Pak? Yang dilarang mengganggu orang lain. Ya, kalau nilai kebajikan itu ada kebajikan universal, ada disiplin, ada norma, ada apa tadi itu karakter Pancasila. Tanggung jawab apa? Toleransi. Dilarang mengganggu orang lain. Toleransi. Masuk ya? Oke, sepakat? Atau mungkin menghormati orang lain, saling menghormati. Tidak ada yang salah, kamu jangan takut. Boleh masuk ke sana sini. Kenapa? Cek. Lihat. Sikap kita semacam ini itu adalah korban dari sistem yang kita jalani dulu pada saat sekolah. Seperti tadi, untuk menyampaikan pendapat itu disalah. Nggak apa guys. Berpendapat itu. Terus yang ketiga, karena secara tidak langsung kita mematikan rasa ingin tahu. Kelas 1, kelas 2 mungkin siapa yang mau jadi ketua kelas? Ngacung-ngacung belum? Kelas 6 ada yang bertanya? Mesti yang mau kayak baik. Itu kita yang mematikan. Oke Bapak Ibu, selanjutnya keyakinan kelas. Ini adalah contoh keyakinan kelas. Misalnya keyakinan kelas 1, misalnya setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas perlu senang. Nah, yang kelas 5 misalnya selalu bersikap positif. Yang kelas 7 misalnya hormat, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Jadi keyakinan kelas itu bentuknya tidak boleh dan kalimatnya sederhana yang mudah dipahami oleh anak. Tidak kaku kayak peraturan, itu kan biasanya kaku ya. Nah, keyakinan kelas nanti kita praktek sebentar. Namun saya akan menyampaikan satu materi lagi mengenai kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Jadi ada 5. Yang pertama adalah penguasaan, terus ada kasih sayang, terus ada bertahan hidup, ada kesenangan dan ada kebebasan. 5 kebutuhan dasar manusia itu ada 5 sebetulnya. Ada kita dalam rangka salah satu bekerja dan beraktivitas adalah memenuhi 5 kebutuhan. Oke, yang pertama, kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Ini masuk pada bertahan yang bertahan hidup ya. Yang berkaitan dengan fisik, misalnya kita nggak makan kan, nah kita nggak minum gitu kan. Misalnya kita punya rumah, itu kan berkaitan dengan bertahan hidup. Yang berikutnya kebutuhan untuk disayangi dan diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan dengan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari kelompok. Masuk kepada kasih sayang.
Oke ya, misalnya kita bekerja ini di SD 01 baik. Kalau tidak mendapatkan kesenangan, ada salah satu dari 5 kebutuhan dasar itu tidak dipenuhi, kan kurang nyaman. Misalnya, oke, kita dapat gaji, dapat ABJ, tapi tidak disayangi, istilahnya dikucilkan, ya rasanya kurang. Terus yang berikutnya, mencari kesenangan, bermain, tertawa, bersenda gurau, masuk pada kebutuhan kesenangan nih. Nah, kita agak banyak serius kalau bekerja, tapi ada kalanya yang tertawa karena kita butuh, memang kita butuh kesenangan. Jadi serius terus itu ya tidak bagus juga, karena sebetulnya kita butuh kesenangan. Kita ada orang yang serius 100%, misalnya Kim Jong Un lah. Kim Jong Un kan orang sebenarnya di Kim Jong. Kim Jong Un itu pemimpin Korea Selatan, Korea Utara. Kalau serius terus, tapi tak kira nggak mungkin lah. Ada saatnya dia mungkin gitu. Dulu saya sebenarnya itu bersuci, jadi sok-sokan orang gimana, sok-sokan berwibawa. Tapi itu kecerik dulu. Saya itu buat tipe yang seperti itu. Jadi sekarang sudah belajar untuk berdamai dengan diri sendiri. Ada kalanya. Terus yang berikutnya, keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati, masuk dalam penguasaan. Artinya anak dikasih kepercayaan. Misalnya kita kepada anak, misalnya saya kasih kepercayaan kepada anak-anak itu kadang-kadang luar biasa, di luar dugaan kita. Yang kita kira tidak bisa, mereka bisa mungkin 1-2 kali salah, tapi berikutnya misalnya saya di rumah itu punya galon, nanti kan dipecat itu mandor gitu ya. Anak saya mau melakukan itu kan otomatis orang pocong bisa. Tapi saya mencoba menerapkan ini sejak bisa. Ya mungkin 1-2 kali ada yang paham, tapi ketika kali ke-4 kali bisa. Kalau kita kekhawatiran kita aja yang kadang berlebihan, tidak percaya. Terakhir, kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Itu dalam rangka memenuhi kebutuhan kebebasan. Ya. Setiap orang ingin bebas. Makanya di kelas kita juga membebaskan. Misalnya tugasnya sama, yang kaitannya nanti dengan diferensiasi pembelajaran. Tugasnya sama ini. Misalnya kemarin kita melaksanakan kegiatan tengah semester kelas 6. Itu kan ada laporan kegiatan di titik yang kelas 6. Tapi zaman sekarang kaitannya dengan merdeka belajar, tugasnya tidak cuma teks laporan, boleh dalam bentuk video, boleh bentuk vlog, kayak saya kolam renang, itu kan merupakan laporan kegiatan, atau boleh anak yang suka gambar kolam renang. Bentuknya boleh beda-beda sesuai dengan minat. Tapi kan tidak kita dulu gitu. Laporan kegiatan itu sekarang ketik harus gitu. Salah. Oke, ini yang materi yang terakhir. Selanjutnya kita akan mencoba praktek membuat kesepakatan atau keyakinan kelas. Oke, siap? Lalu nanti mohon tolong Mas Tri ada kertas G. Boleh dua-dua, boleh tiga-tiga. Kita sekaligus praktek nanti. Praktek bareng-bareng latihan biasanya di 3 mungkin belum sempurna kan, nanti mau disempurnakan oleh teman-teman. Kita membuat kesepakatan dulu. Nanti dari kesepakatan itu kita buat keyakinan. Oke nih. Karena kita ini bentuknya bukan kelas. Kalau tata tertib sekolah mau nonton ya? Sudah ada. Kesepakatan sekolah sudah ada? Belum ada nih kesepakatan sekolah SD 01 kan? Sudah punya kesepakatan? Sudah ada belum? Belum ada. Itu
kita sama-sama orang dari luar sono gitu kan ya begitu ya sono cuman kan silang nah saya niatnya mau buat kesepakatan sekolah cuman kan kalau sekolah berarti harus melibatkan warga sekolah tidak cuma guru kan ada siswa ada wali murid berarti lebih kompleks lagi dan jadi kita pengen buat apa? Kesepakatan guru aja. Sepakat? Kita buat kesepakatan guru atau kesepakatan kantor atau apa ini? Gimana maksudnya? Kesepakatan guru belajar ini. Banyak kesepakatan dalam keseharian kita kan dari Senin sampai Sabtu sudah ada peraturan yang ringan namun sesuai dengan karena tadi saya mau praktek membuat kesepakatan kelas Pak Sohib tapi kita tidak di kelas 15 menit cukup ya kesepakatan guru aja ya sip nanti kalau sepakat kita gunakan kesepakatan guru itu dicetak ya kalau sepakat silahkan Bapak Ibu boleh menuangkan kesepakatan apa yang perlu kita sepakati atau keyakinan apa yang perlu kita lakukan atau apa itu hal baik apa yang patut kita lakukan dari Senin sampai Sabtu ya 2 aja cukup atau 2 aja nih kalau 1 aja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya kan jaganya yang sama 2 wis nanti yang kurang tambah Mas Rofi 2 nanti kita kesepakatan guru dari hari Senin sampai hari Sabtu hal baik apa atau perilaku apa yang ya mirip kayak peraturan lah ya kalau bahasa kita. What? Ya betul yang sudah ada. Nah kita tulis sudah diajari. Sebenarnya yang sudah ada kita kan belum baca semua. Iya, agak. Saya nggak mau ganti nomor itu kakak aja. awal sepakat nek terlambat mungkin biasa terlambat komentar umum Kenapa Pak Mas? orang itu Wes sore seroto. Saya belum selesai kalau macam saya. Ayo, nih waktunya 5 menit 4. Biasanya kalau untuk murid-murid saya berlaku. Kan kalau guru bangun, oh cocok tuh apa itu bisa? Ya, 5, 4. Kalau misalnya pacaran sepele kan nih 5, 4. Saya belajar dari Pak Cayoto. Pak Cayoto itu guru olahraga, mengkondisikan siswanya jumlah 300. Yang pacaran waktu itu Pak, wah ini mengkondisikan terus. Pak Cayoto pinter Pak, punya tepuk namanya tepuk 1, joprok. Kenapa? Tepuk 2, prok. Tepuk 1, prok. Wes kok betul. Sesepele itu bisa mengkondisikan 300 anak. Oke, kerja semua nih. Ini.
Ayo Mas Rofi. Nah sambil menunggu Mas Rofi, Kan nulisnya Bismillah. Mau mulai itu harus saya lamar dengan Bismillah ini. Ya. ada tak foto kan? Ya nanti difoto. Oke Bapak Ibu, sebelum kesini dengan semangat menulis bermaju nempel pakai ada bahasa itu Ya harus ada merasa senang. ada aku punya satu tulisannya sama ada kita orang dewasa bayangkan anak-anak juga seperti itu kalau tidak dibiasakan maju nulis itu anak-anak tidak terbiasa makanya mohon maaf buat Devin kenapa buat cara bergilir dalam rangka membiasakan kunjungan itu kulino terus ketemu koyo model-modelan Pak Surebis Pak Robis ya Saya terlalu berat. yo memangnya dilihatnya kayak gitu dia memangnya Pak Surebis Pak saya gitu Oh ya aku baik ini wes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wes. apalagi menjadi pembina upacara menjadi pembina apa ya pembina maju ini nempel ini tadi what do you feel dengan apa yang dengan rasakan orang deg-degannya gitu kan pemikiran gini nah hal-hal yang semacam ini yang patut kita biasakan ke anak biar mereka terbiasa senang saya senang kayak gitu bereksperimen gitu oke kita bacakan apalagi kayak gitu seharusnya ini kita ulas lagi tadi ya apalagi hasilnya tak ambil satu saya bacakan tiket kebersihan sesuai jadwal memakai seragam lengkap dan sopan Sebut aja lah, dari sini nih Mas Rofi nah saya kan membacakan punya Mas Rofi punya karena saya bocor dia itu kita orang dewasa main kita di mana aduh belum orang ya lihatnya menawi dan jenengan takutnya mulai dengan tulis oke tiket kebersihan sesuai jadwal sepakat tiket di sini tiket kebersihan belum ada kan nah kira-kira perlu tidak karena kita sudah punya petugas kebersihan kan waktu itu boleh Aku masih makan lawan. Oh. Ya berarti sebelumnya tiket kebersihan itu berarti tugasnya ngapain? Ya, Kan ada pawar saya kira tidak. atau boleh tapi memantau Nah, ya. Dia artinya memastikan misalnya tidak harus tadi kita melakukan tetapi kita memastikan anak area voting mau tempat sampah sudah dibuat memastikan oke sepakat ya? Berarti tingkat kebersihan sesuai jadwal tugasnya untuk memantau tidak Ya, Pak. dan jenengan menyepakati berarti kedua memakai seragam lengkap dan sopan oke ya lengkap Kainan sama terus tadi ya. cek orang sopan yang kayak gimana dari indikatornya ya Bukan sih, Pak. yes sesuai dengan memakai seragam sesuai dengan peraturan kerja Nah, ya. sip oke nanti punya Mas Rofi jadi dikomunikasi ini satu tiket kebersihan sesuai jadwal yang kedua memakai seragam sesuai dengan peraturan Sepakat. sepakat ya Sepakat. sesuai peraturan artinya tanggal 25 PDR-nya berbeda ya Pak lupa Pak berikutnya
sinten? Kuning kuwi Mbak Kevin mau kalian. Nggih. Wih, sapa aja iki? Gak usah disebut lah. Saya merasa beres. Orang dewasa itu deg-degan. Udah aja Pak, ini gak usah disebut terus Dewi. Disiplin terhadap diri sendiri. Sebut ora aktif. Disiplin terhadap diri sendiri. Oke. Maksudnya paham dengan kesepakatan. Maksudnya apa? Tadi kan disampaikan disiplin positif itu adalah hal-hal yang dilakukan dari diri sendiri, berarti disiplin gitu ya. Oke, berarti disiplin gitu intinya ya. Sepakat? Sepakat. Artinya disiplin di sini melakukan sesuatu dari hati nurani. Iya. Oke. Terus yang kedua, biasakan berkata maaf dan terima kasih. Ini ada 5 sebetulnya. Ini baru 2. Maaf, terima kasih. Permisi, tolong. Terus, tadi udah maaf, terima kasih, tolong. Permisi, terus. Makasih maturmu. Membiasakan berkata itu. 4, oke 4. Terus yang kecil, kayaknya terus. Biasakan berkata maaf, terima kasih, tolong dan permisi. Misalnya, mohon maaf Mas Novi, tolong sebutin. Saya sering di salon itu sih ngasih. Kalau Mas Kevin ya. Saya sedang berkata sesuai dengan kesepakatan. Oke, lanjut. Menerima pendapat dari semua guru. Menerima pendapat dari semua guru. Sepakat? Sepakat? Sepakat dong. Sepakat. Alasannya? Karena ini masih agak ambigu. Karena pendapat. Menerima pendapat. Pendapat sama ulama tidak sama. Berarti tidak bisa diterima semua. Iya. Berarti ini tidak sepakat. Oh, Menerima pendapat dari semua orang. Kalau kalimatnya diganti menghargai pendapat. Kalau menerima kan sudah pendapat saya Mbak Dewi kelihatannya nggak pakai hijab dan lebih cantik. Apa kan kalau berdasarkan ini harus diterima dong. Atau Mas Rofi kelihatannya lebih tampan juga pakai jilbab gitu. Pendapat Mas Rofi. Kalau berdasarkan ini berarti kalau disepakati harus diterima kan? Makanya kita ganti menjadi menghargai. Jadi dari Joni, oh oke Mas Usmul, tapi mohon maaf saya tidak menjalankan pendapat saudara. Kalau nanti lah sampai Mbak Devi di posisi baru. Yang berikutnya melaksanakan akal dan doa bersama. Sepakat? Melaksanakan apel dan doa bersama. Jangan sebut merek, Jangan menyebut merek. Mau dari ada lah, ada siapa? Kamu belum. Pak, kenapa Pak? Ya lo tak dipotong. Ini di sini maksudnya. Kesepakatan guru meminta izin jika tidak masuk atau berangkat. Oke, sepakat ya? Meminta izin jika tidak masuk atau tidak berangkat. Sepakat ya? Ya, atau bolos. Artinya tidak ada keterangan. Astagfirullah. Ada. Gilingan nih. Astagfirullah itu dalam rangka apa nih? Berikutnya, memberikan tugas atau menitipkan tugas kepada guru lain jika tidak berangkat. Sepakat? Bila izin nanti menitipkan. Oke ya? Nah ini salah satu tugas guru. Oke. Ada guru
saya rasa Mas Rofi boleh pakai itu atau boleh pakai nitip. Nah, tadi kan kalau di SMP SMA kan banyak harus pakai karena nitip kan nggak mungkin. Nah kalau di kita kan nitip masih oke. Tolong Bu Tika yang meramalkan olahraga kenapa diajar sepak bola? Pak Imen. Sekarang kita olahraga tangan, kita tasbih 1000 kali. Kan biar tematik yang bertiga ya. Agamanya dapat, olahraganya dapat. Sampai kan Push up sambil istighfar. lantai gitu. Berikutnya, Dakar sebelum 10 menit sebelum apel pagi. Kamu aku sih gawe. Tidak boleh sebut merek, tidak boleh sebut merek. Ini kan pendapat. Abang ini sih gawe bos. Nggak ada abang, adanya pink. Adanya pink. Sopo sih lu penasaran? Dakar sebelum 10 menit sebelum apel. Kalau waktunya terus yang berikutnya, jika tidak berangkat harus membuat tugas untuk siswa. Tadi sudah ya? Oke, cukup satu aja. Wah, temen kita masih gawe. Jangan. Jadi kalau abang ini yang warnanya kalau abang ini nah itu apa? Oranye kan enak. Itu produknya seperti itu. Ini oranye boleh. Ini yang namanya resepsi. Tidak ada yang mempraktikkan. Diperdebatkan tidak hasilnya. Nah, kita Kita saja sudah apalagi anak-anak. Gak mau cuma lihat. Bila tidak berangkat harap memberi kabar lewat ya. Kalau SMS boleh, telepon boleh, lewat ya-nya dicorek boleh. Berarti intinya memberi kabar. Bila tidak berangkat atau bila izin yang termasuk itu. Bila tidak berangkat tadi sudah masuk sebetulnya ya. Sudah ada kan yang berarti. Datang tepat waktu. Tepat waktunya siapa yang ini? Kan hampir sama dengan datang sebelum. Kan sekolah itu ada tata tertibnya ya seperti itu. Ya. Jangan tinggal ini. Jangan tinggal Berarti datang dan pulang ambil pulang. Kondisi ideal. Kondisi ideal itu bisa tercapai bisa tidak. Datang dan pulang tepat waktu. Rekomendasi. Terakhir. Contohnya. di tolong apa nasi? Yo. Pesimis. Optimis. Optimis kayak orang optimis. Apel pagi bergilir. Semangat sudah dilaksanakan. Sama orang ngomong juga. Ya. tadi disuruh Walaupun ada kenyataannya sama-samanya misalkan terakhir sudah ada jadwalnya. Tapi sih itu kita apalagi ada gitu. Berikutnya pembina upacara bergilir. Ya setuju Pak. Alhamdulillah ini karena kita yang buat guru-guru jadi sudah ada berapa tadi Bu? Ada 10. 10. Oke, kita nanti akan kasih satu-satu. Ini jadi molor waktunya kan baik teman-teman.
pola. Berapa? Ada 10. Ada 10 nanti. Nah, sebetulnya kalau di ini anak-anak yang bikin biasanya kan tidak boleh buang sampah sembarangan, tidak boleh datang terlambat, tidak boleh menyontek. Nah, kata-kata tidak itu belum di segi positif karena masih ada kata-kata negatif. Nah, kecenderungan kita kalau ada kata-kata negatif, larangan, kita cenderung untuk melakukan. Penasaran? Kenapa ada banyak jangan lihat? Kita malah lihat. Jangan tengok kanan, jangan lihat ini. Marketingnya berarti S3 ya. Jangan belok kanan. Malah kita belok. Ada 10 ya Bu. Ada yang nomor 1 apa tadi? Ikan kebersihan sesuai dengan jadwal. Sesuai jadwal. Kebajikan apa? Kira kebajikan apa? Disiplin. Sesuai jadwal. Disiplin? Disiplin. Berarti keyakinan kita adalah guru-guru SDN 01. Baik harus bersikap disiplin. Ini contohnya. Setiap guru di SDN, setiap guru perlu disiplin. Oke? Kalau saya berangkat tepat waktu itu lebih condong ke menghormati. Alasannya? Menghormati waktu, Pak. Tidak ada yang salah. Dengan dia tepat waktu berarti tidak mengganggu jadwal orang lain. Misalnya titik tidak tepat waktu, otomatis mengganggu kelas yang guru yang lain dong harus mengkondisikan. Menghormati. Boleh menghormati waktu. Kalau disiplin kan lebih ke diri sendiri ya. Kalau menghormati itu kan terkait. Yang kedua apa? Berpakai rapi dan sopan. Kaitannya dengan disiplin juga. Disiplin. Berarti yang pertama tadi menghormati, yang kedua disiplin. Yang ketiga apa? Disiplin tepat waktu. Masuk disiplin juga ya. Yang keempat Membiasakan kata tolong, maaf, terima kasih dan permisi. masuk dalam kita kembali ke yang banyak itu ya. Bandi. Yang mana ya? Mengucapkan rasa, mengucapkan apa? Yang maka ajaib. Santun aja lah ya. Hormat dan santun. 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 Cocok Pak Sri santun? Kok? Hormat. Oke. Berikutnya tadi yang ke Kelima, melaksanakan apel dan doa. maksudnya pada apel. Apelnya kan Doanya kelima. beriman dan bertakwa masuk. Terus yang apelnya disiplin. Oke. Terus yang keenam apa tuh? Meminta izin jika tidak Minta izin kaitannya dengan integritas ya? Integritas. Oke, cocok. Integritas Bu Suci? Sepakat? Sepakat. Integritas. Oke, berikutnya yang ke berapa? 7. Ketujuh, memberikan tugas kepada anak jika guru sedang izin. Jika izin memberikan tugas. Tanggung jawab ya. Tanggung. Siapa yang siap jawab Mas? Nanggung kok secara Terus yang ke 8 Datang sebelum apa ya? disiplin juga ya. Ya. Oke. Terus 9 Akan digilir akan bergilir kaitannya dengan Kalau
bersifat universal menurut Bapak Sri. Bagus. Kebersamaan. Kalau kita bisa bikin narasinya jadi tesis. Terus yang 10 Yang ke-10 pembinaan pada begini, kebersamaan. Berarti kita meyakini kebajikan universal ada berapa? ada hormat, disiplin, Menghormati, disiplin, santun, profil Pancasila. Itu beriman dan itu bertakwa, Kalimat apa? beriman dan bertakwa, terus kebersamaan, integritas, integritas, tanggung jawab, tanggung jawab, kebersamaan. Nah, ada 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 nilai kebajikan universal yang kita sepakati, dan nilai kebajikan itu kita yakini dalam-dalam. Saya kira kita semua sudah yakin ya, ngerti lah. Artinya ngerti itu ngerti benar salah. Dulu saya abu-abu. Yang dimaksud ngerti benar salah itu apa ya? Ternyata sampai ke hati. Misalnya ada lampu merah, terus tidak ada motor, tidak ada orang, kita berhenti. Cara sekarang. Anda bagaimana? Lampu merah dengan naik kendaraan. Sepi kondisi, tapi lampu merah akan diterobos atau akan mengurangi? Kadang-kadang kok iya, Pak. Kadang-kadang cok iyo. Kadang-kadang cok iyo. Akan diterobos. Berarti itu adalah disiplin. Nah, yang dimaksud disiplin positif adalah dari hati. Jadi melakukannya ya karena saya memang harus polisi atau polisi ya mungkin harus ada hukum atau tidak. Masalahnya resikonya tanggung sendiri. Terima kasih Bapak Ibu untuk atas waktunya. Semoga apa yang kita pelajari saat ini bisa kita manfaatkan, bisa bermanfaat, bisa berguna untuk selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.